Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam kali ini kita diizinkan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah untuk melangkahkan kaki ataupun menaiki kendaraan untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah di masjid kita tercinta Utsman bin Affan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Ya, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum, tapi bukan kultum singkat, kultum lama. Jadi jangan protes dulu ya Pak. Saya kultumnya nggak bisa sebentar nih karena materinya agak panjang. Pada kultum kali ini saya ingin menyampaikan kultum yang bertema atau berjudul yaitu anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Keren Pak? Keren lah judulnya kayak yang kultum. Ya, anak dan orang tua. Ini adalah dua hal yang sangat berkaitan di muka bumi ini, di mana orang tua itu adalah apa yang terjadi kepada anaknya gitu ya. Sebelum masuk ke dalam lebih lanjut, saya ingin mengutip dulu ayat Al-Quran yang sudah sering banget kita dengar, namun isinya itu berat loh. Bahkan kemarin juga kayaknya 3 hari yang lalu Ustaz Zainal juga nyampain ayat ini. Maka akan saya sampaikan lagi untuk mempertegas dan memperjelas, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah. Al-ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar dasarnya adalah manusia dan batu. Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya, potongannya ini. Di potongan ayat ini kita tahu bahwa neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, dan di mana di ayat ini kita disuruh menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama adalah dimulai dari hal kecil dulu, yaitu keluarga. Di mana keluarga ini sangat memberikan efek atau efek yang sangat penting bagi anak-anak kita nantinya. Contoh saja kalau rumah saya itu nggak pernah diem loh Pak. Nggak percaya ya, tanya Pak Ihsan tuh, udah nyengir duluan. Rumah saya ini selalu rame Pak. Bukan cuma rame saya ribut sama Faza, bukan. Tapi ramenya karena ibu saya itu mengingatkan saya kebaikan. Jadi ribut terus, ributnya kebaikan. Tapi misal contohnya nggak usah jauh-jauh, makan itu nggak misal saya nggak kurang adab ya, misal makannya bunyi ASMR itu ya, itu harus ditegur, minimal debat 5 menit dulu sampai saya luluh. Oh iya, ini adabnya lupa. Oh iya, ini tidak sesuai dengan Rasulullah. Gitu Pak, bukan didiemin. Ini baru hal kecil, belum lagi hal yang besar. Apalagi kalau ngegame nggak selesai, mainan terus. Ini gimana kalau nggak ditegur, makanya ribut terus semuanya ya. Mohon maaf ya Pak. Ya, jadi gitu, dimulai dari hal yang kecil dulu. Keluarga saling mengingatkan. Kalau keluarganya diem terus, misal ambil contoh keluarga yang anaknya itu dibiarin gitu loh. Diem, emang damai banget mah Pak. Nggak ada ribut, waduh kayak keluarganya ayam ya, langsung ribut. Tapi anaknya ini dikerus, nggak diingetin. Bapaknya wis bodo amat, yang penting kerja. Anaknya dinafkahi, istrinya dinafkahi, woi sangu. Tapi lupa, sibuk kerja, nafkahi, tapi lupa itu loh, ngasih nafkah berupa rohani. Seperti contohnya ya, misal ngaji bersama, tadarus bersama, mengasih pendidikan yang layak gitu ya. Bukan cuma kerja. Bapak jangan sampai begini, sibuk kerja, sibuk menafkahi keluarga tapi lupa sama anaknya. Anaknya dibiarin nggak tahu ngapain. Apalagi kalau maaf ya, ini anaknya perempuan, repot ini Pak kalau dibiarin Pak. Keluar rumah, rumahnya bebas, nggak ada kontrol, kerudungnya nggak dipakai, dilepas jilbabnya Pak. Bahaya ini Pak. Satu rambut nih kelihatan anak Bapak, bahaya Pak, repot Pak. Bukan cuma anak Bapak, tapi Bapak sendiri juga repot nanti di akhirat. Makanya hati-hati yang punya anak perempuan ya Pak. Dijaga benar-benar maksudnya. Karena bahaya memang benar Pak, serius. Ini kalau Bapak nggak menjaga anak perempuannya, hati-hati Pak. Berapa banyak kasus pemerkosaan di Indonesia, nggak kehitung Pak. Buka aplikasi TikTok Pak, wah isinya cewek-cewek joget, nggak tahu malu, pamer aurat, bangga mereka Pak, ngumbar aib sendiri Pak. Bahaya ini. Saya punya contoh nih Pak, saya sebut nama ya, karena ini contoh yang baik. Patung Pak, keren ini Pak.
Waktu itu beliau membawa 2 anak perempuannya Pak ke masjid. Yang masih kecil kan, tahu Pak? Ini mereka belum punya syariat loh Pak, masih kecil. Bahkan lebih kecil daripada itu, lebih kecil daripada anak-anak di belakang itu, lebih kecil. Masih kecil Pak. Datang ke masjid itu bawa kerudung. Pas lagi kultum ini Zainal, anaknya kepanasan Pak. Buka kerudung. Kena syariat enggak Pak? Kena dosa enggak? Enggak Pak, enggak kena dosa. Tapi Pak Atung apa membiarkan? Enggak Pak. Disuruh pakai lagi, Dek jangan dilepas ya kerudungnya. Keren ini Pak, contoh yang bagus. Anak masih kecil aja nggak dibiarin lepas kerudung, nggak dibiarkan buka aurat, apalagi nanti kalau gede. Banyak loh Pak sekarang kasus anak perempuan dibiarkan keluar lah. Yang penting aman lah, bajunya nggak diperhatikan, pakaiannya, adabnya, auratnya kelihatan semua. Aduh, bahaya ini. Ya Bu ya. Ibu-ibu jangan lupa ngasih contoh Bu. Kalau arisan, kalau kumpul-kumpul jangan lupa Bu kerudungnya dipakai. Mansetnya dipakai Bu. Ini lengan ini aurat loh Bu. Hati-hati Bu. Kaos kaki juga jangan lupa dipakai. Hati-hati nih Bu. Keindahan perempuan tuh banyak. Ingat ya kajian Ustaz siapa itu pakai itu bilang, ya kan? Hati-hati. Makanya itu dijaga ya Pak. Contoh lagi Pak Atung ya. Keren itu. Lalu ini baru anak perempuan, belum anak laki-laki. Anak-anak laki-laki sekarang tuh keren-keren Pak. Titel. Tahu game kan, game online Pak. Hampir nih semua anak ini main game online Pak. Paling ya saya sebut Arya itu kan nggak main game online. Itu aman itu. Yang lain nih titel game ini dibanggain bener-bener Pak. Top 80 Natalia Purwokerto Barat. Bangga itu Pak. Padahal jangankan berguna di akhirat, berguna di dunia aja enggak loh Pak. Bangga mereka loh. Ya yang minimal titel yang berguna, misal juara Rifki, juara 1 tahfidz tingkat nasional, keren kan? Bangga boleh itu, bagus ya Pak ya. Kalau cuma game dibanggain bahaya. Maka dari itu bapak-bapaknya jangan lupa memberikan contoh Pak. Contoh yang dari kecil lah. Jangan misal kalau ke anaknya sudah, jangan lupa ke teman-teman anaknya. Karena teman-teman anak itu berpengaruh Pak buat anak kita sendiri. Maka dari itu jangan lupa memberikan contoh, jangan cuma ke anak sendiri. Ambil sampel Pak Umar. Keren ini Pak. Pak Umar ini bukan orang sembarangan. Pak Umar SPDMM. Udah magister, titelnya bukan main-main. Titel S2 ini. Udah sekolah tinggi. Beliau pun juga cuma orang ecek-ecek, pejabat loh Pak, jangan main-main. Korwilcam. Keren. Sibuk nggak Pak? Sibuk. Bukan orang biasa. Apakah beliau meninggalkan kajian Ustaz Syahroni? Enggak Pak. Setiap pagi Sabtu hadir. Kalau kajian tuh ini Irmas loh Pak. Saya Irmas ini kan anak-anak kecil. Pak Umar gabung memberikan contoh. Keren loh Pak. Berikan contoh bagi anak-anak muda. Ini loh, walaupun saya udah tua, sibuk, saya bisa ikut pengajian. Jadi anak-anak muda yang lain ikut Pak. Wah itu Pak Umar, walaupun sibuk ikut pengajian, saya ikutlah. Makanya gitu Pak. Nggak percaya Ustaz Syahroni ada, mau nggak takut ya Dad? Selalu ikut loh Pak pengajiannya. Bukan cuma pengajian Ustaz Alimuddin, pengajian Ustaz Syahroni juga ikut. Yang itu loh apa Murota, Tasin. Walaupun kalau dilirik memang bacaannya nggak sebagus ya anak-anak yang sekolah di sekolah Islam ya. Tapi beliau memberikan contoh. Jadi anak-anak muda itu melihatnya, wah nggak apa itu Pak Umar semangat banget belajarnya, aku ikutlah. Jadi yang anak-anak muda ini bagus ikut semua akhirnya. Ya betul ya, ikut semua. Lalu ada lagi contoh, ini aneh ini, Musdi ini memberikan contoh pada adik-adiknya yang masih kecil ini tadarus terus ya. Setiap habis sholat tadarus sampai udah hatam 3 kali. Memberikan contoh yang baik ke adik-adiknya sehingga adik-adik di situ ikut ngaji. Lah sementara kok ada gitu ya, bapak-bapak malah kumpul di dekat kotak infak ngobrol ketawa-tawa loh. Ayo loh Pak. Saya maklumi Pak Oni. Pak Oni ini baru bendahara loh. Yang bendahara kan ngitung duit. Lah yang lain kok ketawa-tawa keras. Enggak apa-apa Pak ngobrol Pak. Saya tahu Bapak kalau malam-malam itu ngaji atau apa namanya ikut sholat bareng Ustadz atau mungkin sholat sendiri sholat malam ya. Tapi kan remaja anak-anak itu melihat contoh yang saat mereka belum tidur. Jadi bapak-bapak berusaha memberikan contoh sebelum anak-anak tidur. Kalau malam-malam anak-anak nggak lihat, wah anak paling bapak juga tidur gitu kan. Lah kalau kayak gini kan anak-anak pada ngaji di sana kok bapaknya ketawa-tawa sambil makan gitu kan. Aneh ini Pak. Nanti bahaya anak-anak ini malah pada wah bapak-bapaknya malah pada makan ketawa-tawa punya bali baik ngegame baik ning kos ya. Bahaya ini Pak makanya. Berikan contoh ini masalahnya anaknya masih pada labil Pak. Belum bisa memilah mana yang harus prioritas, mana yang oh itu bapak mungkin jenuh makanya ngobrol sebentar. Itu belum bisa Pak itu. Anak-anak mengambilnya apa yang mereka lihat sekarang. Hati-hati Pak. Ini banyak kasus anak laki-laki ini, kalau anak laki-laki ini memang lebih bandel Pak. Saya pernah jumpai kasus ini di sekolah saya waktu saya sebelum pandemi itu kelas 8. Ketahuan ngerokok Pak anak itu.
Dipanggil sama kepala sekolah, ditanyain, kamu kenapa ngerokok? Dia jawab dengan polos, lah bapak saya juga ngerokok. Ya kepala sekolahnya diem, lah ya Ustaz Rasida. Ribet banget ini Pak. Makanya jangan lupa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita semua. Karena anak-anak itu mengambil apa yang dia lihat saat dia sedang main, sedang makan, mungkin sedang santai. Jadi berusahalah memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jangan, nggak apa-apa Pak, rumah kita ribut tapi demi kebaikan. Jangan sampai rumah kita tenang tapi anaknya dijorok lowor, mau ngapain aja bebas. Hati-hati Pak, tanggung jawabnya berat di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bapak-bapak tersindir hingga akhirnya sadar. Ya itu harus sindir Pak. Kalau kultumnya lemas, nggak ada itu selera, nggak mau denger Pak. Makanya saya sindir. Pak, jangan baper Pak. Saya ngomong di sini ini karena saya masih kecil Pak. Kalau Pak Anang itu nggak berani ngomongin bapak-bapak semua, nggak berani. Pak Supri nggak berani itu ngomongin. Oh Pak, ngaji dulu nggak berani Pak. Maka dari itu saya nyindir di mas ini ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga tersindir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.